Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu lagi. Nah, kita bertemu dalam testimoni SD Muhammadiyah MBS Prambanan. Apa kabar anak-anak solih, ayah bunda semuanya di rumah? Nah, Alhamdulillah. Untuk testimoni kali ini, kita akan bertemu dengan Bunda Daswati. Bunda Daswati adalah wali dari Mas Fakih dari kelas 1B. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Daswati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Dewi. Sehat Bunda? Alhamdulillah pangestunipun Ustazah. Alhamdulillah. Ya Bunda, bagaimana ini Mas Fakih selama di rumah? Ya, alhamdulillah meski pandemi selalu ceria. Alhamdulillah. Sehat, yang paling penting sehat. Iya Bunda, alhamdulillah. Oke Bunda, nah untuk kesempatan kali ini alhamdulillah berjumpa dengan Bunda Daswati nggih. Nah, nanti Bunda kami ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bunda. Mohon untuk Bunda jawab nggih. Insyaallah Ustazah dengan senang hati. Nggih, monggo. Ya. Langsung saja nggih ayah bunda semua di rumah dan juga anak-anak solih-solihah. Ustazah mau memberikan beberapa pertanyaan untuk Bunda Daswati. Ya, untuk yang pertama Bunda. Alhamdulillah nggih putra Bunda Mas Fakih sudah mulai tahun kemarin nggih Bunda masuk di SD Muhammadiyah MBS. Bagaimana perkembangan yang diperoleh selama 1 tahun ini Bunda? Iya. Baik, saya menyapa dulu boleh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa sahabat SD Muhammadiyah MBS. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, orang tua dari Mas Fakih Ibnu Iskandar. Alhamdulillah, anak kami di tahun 2020 kemarin, kita memasukkan anak kami di SD Muhammadiyah MBS. Alhamdulillah juga semangatnya sebelum lulus dari kelompok bermain Aisyah Prambanan itu sudah sangat tinggi ya usia. Tetapi sayang sekali karena kita semuanya juga tahu kondisi pandemi ya, sehingga masuk itu sudah pandemi ya usia bulan Juli itu sudah pandemi. Tapi kita selaku orang tua tidak henti-hentinya memberikan motivasi. Ya, itu menjadi bagian proses pengalaman belajar untuk anak-anak yang sekarang bahwa ya kelas 1 sekarang dengan didampingi orang tua di rumah mungkin yang lebih banyak ya, dan tentunya dukungan dari ustadz-ustadzah dari rumah, dari sekolah itu jelas sangat membantu. Artinya begini, anak kami Fakih Ibnu Iskandar ini meskipun pandemi begitu ya, ya meskipun tidak selalu 7:30 sudah belajar begitu, tapi setiap hari insya Allah selalu sesuai jadwal gitu ya, meskipun kadang agak mundur, tetapi kan karena ini kelas 1 yang kita jaga adalah semangatnya, semangatnya anak, dan alhamdulillah ada beberapa mata pelajaran yang sangat disukai. Ya. Kalau yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran hari Selasa ya usia tahta, lalu bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, semangat sekali untuk belajarnya. Nah, makanya kita selaku orang tua itu tidak henti-hentinya bagaimana sih menangkap pelajaran yang dari para ustadz-ustadzahnya ya. Kan diproses dulu nih di orang tua. Akhirnya orang tua harus dengan cara gaya bahasanya sendiri nyerateni anaknya. Makanya kadang kita ajak ke sawah, sambil dolanan layangan dan lain sebagainya, itu untuk menjaga ritme motivasi anak supaya tidak jenuh gitu. Jadi intinya selama anak kami belajar di MBS sejak
awal Juli ya, Juli sudah mulai pandemi ini. Ya alhamdulillah, apa ya, kebosanan, kejenuhan itu wajar ya, itu wajar, tapi masih dalam kondisi anak-anak itu masih ceria. Tolak ukurnya anak-anak itu kan kalau belajar masih semangat, masih ceria, dan yang jelas kita memang memberikan waktu seluasnya anak untuk eksplor ya. Jadi kalau udah jenuh gitu ya udah biar, karena anak-anak belajar dari alam juga seperti itu. Jadi menjaga ritme semangat ya anak-anak itu seperti itu. Ya, apalagi untuk kelas 1 nggih Bunda, yang penting itu anaknya nyaman, semangat kayak gitu. Betul sekali. Jangan sampai memaksakan nggih Bunda nggih untuk kelas 1 itu nggih seperti itu ya. Betul. Ya Bunda, untuk Mas Fakih ini sebelumnya kan di TK nggih Bunda. Nah, ketika memilih SD MBS itu banyak ini enggak, banyak pilihan enggak Bunda? Pengen ke sana kan seperti itu Bunda. Alhamdulillah tidak. Jadi memang kita sudah punya program ya. Jadi nanti pasca dari kelompok bermain Aisyah Prambanan kita sudah memprogramkan SD-nya ya di SD MBS. Alhamdulillah. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Kami tetap merujuk ke SD MBS gitu. Karena kita melihat banyak hal positif yang kita berharapkan. Kita kan dalam pendidikan kan harus satu ritme ya. Kalau sekolah, keluarga gitu kan harus satu ritme, sehingga saya melihat di MBS ini ruhnya kan sudah klik lah ya, sudah klik. Kalau ruhnya sudah klik itu kan enak kan gitu. Begitu. Iya benar. Ya. Kemudian apa yang membuat Bunda percaya dengan SD MBS hingga dalam satu keluarga nggih Bunda ini ada kakaknya yang keponakan-keponakan itu banyak yang di sana kayak gitu Bunda. Apa yang membuat Bunda itu percaya dengan SD MBS seperti itu? SD MBS itu atau MBS secara umum itu kan milik Persyarikatan Muhammadiyah ya, PCM Prambanan. Dan kebetulan kami di keluarga kami itu memang di awal dulu ketika berdirinya SMP MBS itu memang ikut mengawal dari awal. Sehingga ini adalah bagian dari perjuangan kita gitu ya. Bagian dari perjuangan kita yang kita ikhtiarkan ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan membesarkan. Nah, maka salah satu wujud komitmen kita terhadap perjuangan, wujud komitmen kita terhadap persyarikatan ya kita membesarkan sekolah kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, didukung juga SDM dari MBS ya. Apalagi yang SD itu kan Masya Allah, tidak hanya SD ya, SMP, SMA kan semua muda-muda. Artinya kalau anak-anak maaf ya, guru-guru muda, ustadz-ustadzah muda itu kan inovasinya kan pasti ada, kreativitasnya masih ada, dan paling tidak kan jaraknya dengan anak yang sekarang usia kelas 1, kelas 6 itu kan tidak terlampau jauh dibandingkan mungkin guru-guru yang produk yang senior lama ya, senior karena anak-anak yang sekarang ini kan butuh dinamika yang cepat begitu, sehingga yang bisa mengimbangi anak-anak sekarang ya guru-guru muda itu ya. Guru-guru muda yang ya kalau tadi saya sampaikan gelombangnya itu sama. Kalau gelombang mungkin anak SD yang sudah agak kelas 6 atau mendekati ke remaja itu kan gelombangnya gelombang TikTok apa gitu kan. Ustadz-ustadznya saya rasa juga bisa membackup itu begitu ya. Tetapi maksud saya begini, SDM itu penentu. Dan saya melihat di MBS ini SDM-nya semuanya muda-muda. Artinya ketika kita mau berimprovisasi untuk mengembangkan sekolah dengan apapun programnya, apapun programnya itu insya Allah bisa terlaksana. Kalau SDM-nya itu memang SDM handal, dan saya yakin MBS SDM-nya sangat handal karena proses rekrutmennya juga tidak mudah, saya rasa seperti itu. Sehingga itu kepercayaan kita sekeluarga ya. Dan berapa ya? Saya pernah menghitung itu dari kakak saya nomor 1 berapa ya? Yang jelas kayaknya lebih dari 5, Mbak Tati 2, Mas Fajar berapa? 2, Fakih ya. Ada 6 kalau nggak salah ya. Ada sekarang yang masih di SMA MBS kelas
12 juga ya. ada. Ya harapannya kita dari keluarga sendiri, dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah ya, seperti itu. Gitu Us. Bunda, terima kasih. Terus selanjutnya Bunda, Bunda tentunya sudah ini ya, sudah banyak pengalaman di dunia pendidikan seperti itu nggih Bunda nggih. Ya, Kemudian bagaimana pandangan Bunda tentang keberadaan SD-MBS sejauh ini Bunda? Ini kan SD-MBS juga berjalan 6 tahun berjalan ini Bunda. Bagaimana pandangan Bunda? Ya. Saya melihat dari kacamata yang pertama sebagai seorang praktisi pendidikan, bahwa ruhnya sekolah itu secara substansi itu yang pertama bisa dilihat maju mundurnya sekolah itu dilihat dari muridnya, dari siswanya dulu. Input maksud saya ya. Karena apa? Siswa itu adalah nyawanya sekolah. Ya. Semakin sekolah ini siswanya banyak, artinya sekolah ini dipercaya oleh masyarakat. Nah, siswa. Jadi saya melihat MBS, SD-MBS khususnya itu sejak awal berdiri 6 tahun yang lalu ya usia. Itu kan sudah 2 kelas ya saat itu ya, tahun pertama Bunda. ya. AHI 1 kelas, UHTI 1 iya, kelas. AHI 1 kelas, UHTI 1 kelas. Artinya meskipun baru, tetapi sudah mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat. Jadi yang pertama, tolak ukur kita sebagai praktisi itu salah satunya adalah siswa. Nah, lalu yang kedua, tolak ukur yang kedua adalah inovasi program. Jadi saya melihat di MBS tadi sudah saya sampaikan inovasi programnya itu banyak, sehingga dari sana itu insya Allah kita sangat meyakini akan membekali anak-anak kita ini jauh lebih baik lah begitu. Lalu yang ketiga SDM. Tadi saya sudah matur terkait SDM. Itu kalau saya melihat dari sisi kacamata sebagai seorang praktisi ya. Tetapi kalau sebagai seorang masyarakat umum, maka saya melihat MBS itu adalah bahasa sederhananya begini. Di MBS itu anak-anak yang belum atau sedang belajar agama dituntun, diajari. Tidak hanya dituntun, diajari, didampingi. Untuk apa? Untuk mengenal Islam lebih jauh, ya kan? Supaya apa? Yang jelas pasti harapannya anak-anak kita itu kan jadi anak-anak yang solihah ya. Nah, itu kan asetnya orang tua. Mungkin orang tua, sebagian orang tua merasa aku tuh merasa kurang waktu untuk mengajari anak-anak dalam hal sholat, dalam hal ibadah. Nah, saya pengen anak saya tidak seperti saya misalnya gitu ya. Banyak orang tua itu kan bingung. Aku pengen anakku ki seorang kaya wong tuane, kudu luwih apik saka wong tuane kan gitu. Kalau ada orang tua yang begitu kan terus memberikan kepercayaan untuk disupport dari MBS. Jadi dari segi masyarakat saya yakin masyarakat menaruh harapan besar terhadap SD-MBS supaya putra-putrinya itu betul-betul bisa dikawal, dikenalkan, dibimbing dalam hal karakter. Satu yang jelas karakter religiusnya ya ke sana, sehingga sekarang itu masyarakat sudah semakin cerdas ya. Sudah semakin cerdas bahwa ya untuk apa bekerja sampai larut malam kalau tidak bisa menghasilkan anak yang nanti berbakti kepada orang tua. Dan mungkin orang tua itu kan merasa kadang waktunya kurang begitu. Itu sebagai salah satu wujud untuk mensupport putra-putrinya meskipun tidak meninggalkan tugasnya sebagai orang tua untuk selalu mendampingi anak-anaknya. Jadi dari sisi masyarakat saya melihat besar ya harapannya, pengen putra-putrinya itu menjadi insan-insan yang mengenal Allah lebih baik, beribadah lebih baik. Karena kan motonya MBS kan apa Mbak Ustadzah ilmu ya apa saya lupa itu, ilmu amal dan iman, ilmu dan amal itu ya, iman, ilmu dan amal itu harapannya kan memang kesana. Jadi
saya yakinlah, saya punya keyakinan semangat yang dari kawan-kawan kawula muda ini masih terus digelorakan. Ini adalah bagian dari perjuangan dakwah kita. Semuanya itu saya rasa baik orang tua, baik guru, baik masyarakat yang mendukung program pendidikan ini semuanya sedang berjihad, berjihad dalam pendidikan. Nah, insya Allah saya yakin Prambanan ini akan menjadi apa ya? Masyarakatnya akan lebih tercerahkan lagi ya. Kalau SD itu kan belum tentu sampai dari Sabang sampai Merauke ya, karena masih SD kelas SD ya. Tapi setidaknya memberikan warna, memberikan kemajuan untuk yang jelas untuk mewarnai peradaban kita. Seperti itu, Karena ya namanya anak itu nggih Bunda nggih, mau nggak mau kita itu berusaha bagaimana caranya anak-anak kita menjadi anak yang solihah, itu menjadi salah satu amal jariah nggih Bunda nggih, seperti itu nggih. Ya. Gitu Bunda. Terus ini pertanyaan yang terakhir Bunda. Apa yang menjadi harapan Bunda untuk kami keluarga besar SD Muhammadiyah MBS Bunda? Mengemotivasi untuk kami semakin lebih semangat lagi. Iya. Tadi saya sudah sampaikan harapan secara umum masyarakat bisa menyekolahkan, memberikan bekal pada anak-anaknya, terutama bekal agama begitu ya. Harapan kami sekeluarga kepada para ustadz, ustadzah, terutama keluarga besar SD MBS. Yang pertama, jaga semangat terus ya. Jaga kekompakan, karena kekompakan itu kunci. Ya, kekompakan itu kunci. Nah, ini SDM-nya luar biasa, semuanya muda, semuanya harus saling menguatkan ya, saling menguatkan untuk berlari gitu ya, harus saling menguatkan untuk berlari. Jadi jaga kekompakan selalu, jaga semangat, dan anak muda harus selalu inovatif, ya. Inovatif, kreatif, dan selalulah berupaya untuk inspiratif. Jadi apa yang kita lakukan ini menginspirasi banyak orang supaya terinspirasi untuk juga melakukan sebuah kebaikan. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah jaga komitmen dan loyalitas. Kita sama-sama berjuang, bismillah, membesarkan anak-anak kita, membesarkan calon pemimpin-pemimpin bangsa ini, dan wabil khusus membesarkan persyarikatan Muhammadiyah. Tetap semangat pokoknya untuk ustadz-ustadzah, seluruh keluarga besar SD MBS. Terima kasih sekali kami dari orang tua, anak-anak kami sudah dididik dengan penuh kesabaran, dengan luar biasa, meskipun dengan berbagai gaya belajar gitu, luar biasa. Kadang orang tua sudah hampir melambaikan bendera putih, tapi tetap terus saya merasakan dengan Ustazah Dewi itu, ini begini begitu ya. Ustazah Dewi, tidak apa-apa Bunda, terus semangat, yang sabar begitu. Artinya kan kita menjadi sebuah keluarga ya, saling menyemangati, jangan sampai melambaikan bendera putih lah ya, untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, saya rasa itu Ustazah. Terima kasih Bunda Daswati. Sami-sami Ustazah. Ya, demikian Ayah Bunda dan anak solih-solihah semuanya. Perbincangan Ustazah dengan Bunda Daswati, Bunda dari Mas Fakih kelas 1B. Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi ya di testimoni selanjutnya. Insya Allah. Ya. Jadi Ustazah cukup sekian. Banyak salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sami-sami Ustazah.